Kali ini kita kedatangan barang planer lagi dari Shure S12. Itu udah lama bro, basi bro. Iya, kita bahas aja biar afdol aja. Biar panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, tetap follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Shure sendiri adalah salah satu brand yang berasal dari China, pastinya masuk pada ranah Chi-Fi, di mana mereka cukup hits dari salah satu inner monitor mereka yang ada di hadapan kita, di mana mereka juga mengikuti planar wave atau planar hype pada saat itu. Dan inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup berhasil. S12 sendiri menggunakan planar driver 14,8 mm, di mana perilisannya waktu itu setelah hype planar driver yang dipecahkan oleh Timeless. Dan pada saat itu S12 ini harganya di bawah Timeless, di mana dipasarkan di angka 2 jutaan. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk packagingnya sendiri kita nggak akan bahas karena kita dapat batangan aja, jadi inner monitor dan kabel aja, jadi kita nggak akan bahas packagingnya panjang lebar. Selanjutnya kita bahas build quality dari S12 ini. Oke, build quality dari S12 ini dia menggunakan bahan metal housing berwarna silver dove seperti ini, yang memberikan kesan industrial dan minimalis look menurut saya. Untuk bagian dalamnya sendiri terdapat satu fan hole di sini, di dekat housing agak mendekati nozzle. Sedangkan untuk nozzle-nya sendiri kalian bisa lihat ini nozzle yang cukup besar, mungkin sekitar 5 mm ke atas, dan tergolong cukup pendek nozzle-nya, serta sudah terdapat lubang filternya di sini. Jadi filternya sudah ada filter untuk menutupi lubang nozzle-nya. Dan juga inner monitor satu ini bisa dikategorikan juga memiliki nozzle yang senada dengan bahan housing-nya. Jadi sama antara bahan housing dan juga nozzle-nya. Kalau kita lihat ke bagian depan sendiri, untuk faceplate-nya sendiri, faceplate-nya ini plain aja atau polos aja, tidak ada yang aneh-aneh, senada atau segambar dengan housingnya, jadi berwarna grey seperti ini atau silver seperti ini sih. Dan ada yang sedikit menonjol di bagian pin konektornya. Somehow untuk build-nya di sini menurut saya ini salah satu build yang kokoh. Kalian bisa lihat bahannya metal ya, salah satu build yang menurut saya sangat appreciate untuk bahan-bahan metal. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm dengan air hook yang sudah preform, dan ini air hooknya bukan seperti air hook QKZ yang keras dan kaku. Ini empuk dan juga lentur, jadi enak banget untuk dipakai. Serta bahan kabelnya ini kalian bisa lihat ini adalah kabel yang di dalamnya juga ada braided kecil, kabel SPC monocrystalline single line yang bisa dikategorikan juga sangat-sangat eye catching lah. Jadi bukan kabel-kabel generik lah. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada splitter dan chin sliders. Chin slidernya berbahan plastik dengan splitter berbahan metal. Untuk bagian bawahnya di sini di twisted seperti ini. Pilinannya juga sangat rapi menurut saya. Lalu di sini juga ada semacam cable clip, dan jacknya adalah jack straight plug 4,4 mm. Jadi bawaannya memang 4,4 mm. Kalian bisa pilih antara 35 atau 44 mm. So good. Di harganya sendiri S12 ini memiliki build quality yang kita bilang sangat baik dan kami berikan skor amin. Memang dari bahan housingnya ini kokoh banget, walaupun bukan salah satu inner monitor yang terestetik. Selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Secara bentuk housing, inner monitor satu ini tidak aneh-aneh ya, cukup biasa aja dan ukurannya pun normal menurut saya. Pemakaiannya sendiri adalah over ear dengan tipe pemakaian yang regular fit. Cukup terasa oke, grip dan kekedapannya dari inner monitor satu ini. Tidak terkesan juga terlalu sesak pada saat pemakaian, jadi enak buat dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. So far sih fitting dari inner monitor satu ini nggak ada masalah, so far nyaman-nyaman aja. Dan kami berikan skor amin untuk fitting dari S12 ini. Menurut saya juga salah satu inner monitor yang versatile untuk semua jenis telinga. Selanjutnya kita bahas sound quality dari S12 ini. Arah suara dari S12 bisa dikategorikan V-shape. Dan inner monitor ini adalah inner monitor planar. Jadi kalau planar saya sarankan kalian menggunakan minimal dongle lah. Kalau ada DAP akan lebih baik, tapi kalau tidak ada mungkin dongle menjadi pilihan yang lebih proper jika dibandingkan colok langsung HP. Kalau nggak punya gimana bro? Ya beli bro. Mahal bro DAP. Dongle bro, udah banyak yang murmur kok dongle itu. Untuk bagian bassnya di sini bisa dikategorikan bass yang cukup fun, di mana impact-nya ini terasa
Dan punch-nya ini bisa dikategorikan cukup oke lah. Dengan decay yang bisa dikategorikan cepat dan memberikan efek di mana bassnya ini terasa clean banget atau bersih. Cukup asik dan gesit juga untuk rock-rockan dari S12 ini. Untuk bass set sendiri, ini monitor satu ini menurut saya akan masuk-masuk aja, tapi mungkin kalau kalian mencari bass yang super tebal, meaty, mungkin agak sedikit kurang aja, tapi overall ini masih masuk sih. Cukup all-rounder genre dari bass ini monitor satu ini. Tapi note saja, ini akan lebih asik untuk kalian yang cari rock-rockan. Untuk mid-nya sendiri posisinya agak sedikit mundur dan terkesan bersih. Untuk male vokalnya sendiri menurut saya agak sedikit kurang tebal atau meaty, namun presentasinya ini tegas dengan artikulasi yang jelas banget. Jadi pengucapannya itu jelas, tidak ada terkesan blur ataupun tidak fokus. Sedangkan female vokalnya menurut saya dia mempresentasikan female vokal dengan sweet, walaupun agak sedikit ketipisan. Selain itu artikulasi dan pengucapannya bisa dikategorikan juga jelas banget. Untuk shouty-nya sendiri menurut saya sih ada sedikit shouty-nya di in-ear monitor satu ini. Selain itu presentasi dari instrumennya pun lebih forward dibandingkan vokalnya dan memberikan presentasi yang bisa dikategorikan lively daripada presentasi yang relaxing atau nyantai. Untuk bagian treble-nya ini cukup spesial menurut saya, dimana teksturnya oke banget dengan detail yang mantap. Tapi di satu sisi juga bukan tipe treble yang ofensif banget atau nyerang atau picky banget, sehingga mengganggu kalian atau membuat kalian tidak nyaman kalau kalian sensitif terhadap treble. No. Jadi masih sangat bisa dinikmati untuk kalian yang memang sensitif terhadap treble. Dan secara keseluruhan tonalitas dari S12 ini kami berikan skor amin, salah satu in-ear monitor planar driver yang memang arah suaranya V-shape, tapi V-shape yang bisa dikategorikan presentasi dan eksekusinya sangat baik. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan lively dan juga engaging. Untuk timbernya sendiri menurut saya ini timber khas planar yang agak sedikit kurang bite. Ya mungkin kalau kalian cari yang ada bite-nya mungkin BA atau DD akan lebih baik. Untuk soundstage-nya ini terkesan cukup lebar walaupun agak sedikit pendek dan ada kesan depth-nya. Itu cukup menarik, jadi dia ada kesan 3D-nya. Untuk detailnya, mikro-mikro detailnya tersampaikan dengan sangat baik di in-ear monitor satu ini. Clarity-nya pun menurut saya sangat baik, terbantu banget dengan planar driver-nya atau bantuan dari driver-nya. Separasi imaging dan positioning separasinya ini terpisah dengan baik antara vokal dan juga instrumen. Jadi tidak terkesan dempet-dempet atau lengket-lengket, di mana in-ear monitor satu ini dibantu oleh drivernya. Sekali lagi dia dapat memisahkan instrumen dan juga vokal dengan baik. Imagingnya pun ada kesan layering-nya, walaupun bukan yang grand banget, bukan yang spesial banget. Tapi untuk kelas 2 jutaan ini sudah sangat-sangat baik. Lalu untuk positioning-nya menurut saya cukup pinpoint, dia dapat menghasilkan presentasi instrumen ataupun vokal tepat. Jadi tepat di mana posisi seharusnya instrumen atau vokal itu berada. Dan kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu ada sedikit shouty dan juga sedikit sibilance. Mungkin saya tadi lupa menyampaikan di bagian treble, ada sedikit sibilance di in-ear monitor satu ini. Jadi itu perlu kalian perhatikan kalau memang kalian sensitif terhadap shouty ataupun sibilance. Pro-nya, suaranya ini asik dan energik dari in-ear monitor satu ini. Pro yang kedua yaitu build-nya oke banget, walaupun secara estetik menurut saya terlalu polos aja. Pro yang ketiga yaitu fit-nya oke banget, jadi saya tidak ada komplain sama sekali untuk fitting-nya, menurut saya salah satu yang versatile. Untuk value for money-nya kami berikan skor amin untuk S12 ini dan masuk pada kategori good value. Kalau kalian cocok dengan playlist kalian in-ear monitor satu ini, kalian gas aja, in-ear monitor satu ini oke banget menurut saya. Selanjutnya kita bandingkan S12 ini dengan Salnotes Dioko. Selanjutnya kita bandingkan dua in-ear monitor satu ini yaitu S12 di sebelah kiri dan Dioko di sebelah kanan saya. Kalau kita bilang dari bassnya sendiri, menurut saya lebih impactful di S12, sedangkan di Dioko ini bassnya lebih tight dan sedikit lebih tipis dibandingkan S12. Untuk punchy sendiri juga di S12 lebih better dibandingkan Dioko. Lalu kalau kita berlanjut ke bagian mid, midnya sendiri menurut saya lebih mundur di S12 ini dengan mid yang lebih jelas di Dioko, namun juga terkesan lebih tipis untuk midnya. Sedangkan di S12 ini lebih tebal, namun agak kurang fokus untuk male vokalnya. Sedangkan untuk female vokalnya sendiri menurut saya lebih aman di S12, namun terkesan lebih mundur. Sedangkan di Dioko ini terasa lebih forward dan lebih intens, jadi lebih bright lah secara keseluruhan untuk midnya dibandingkan S12 ini. Dan lebih berpotensi shouty di Dioko dibandingkan S12, walaupun sama-sama ada tapi lebih parah sedikit di Dioko. Untuk treble-nya sendiri S12 ini oke banget, teksturnya oke banget dan terkesan cukup bright.
Sedangkan di Dioko ini terkesan lebih bright lagi dan rada tipis dan sedikit kurang terkontrol untuk bagian treble-nya. Untuk soundstage sendiri menurut saya lebih oke di S12 dengan ada kesan lebih 3D-nya jika dibandingkan dengan Dioko. Walaupun secara detail menurut saya dua-duanya sama-sama oke dan bersih. Kesimpulan, S12 ini adalah salah satu planar yang menurut saya oke banget. Memberikan pilihan pada inner monitor planar yang lebih luas, yaitu ada kategori V-shape-nya. Berbeda dari planar-planar pada umumnya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar S12, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!